Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri karena menurut pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi, nama saya adalah Surya Dharma Atmaja. Saya mahasiswa PPL dari Universitas 11 Maret Surakarta. Program studi Pendidikan Sejarah. Ya, sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita pelajari. Oke, baik. Setelah ini kita akan mengulas kembali apa yang telah adik-adik semua pelajari sebelumnya, yaitu mengenai ruang lingkup sejarah. Ya, yang harus kita pahami sebelumnya, ruang lingkup sejarah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengertian sejarah. Kemudian yang kedua ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, kemudian sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai seni. Selanjutnya yang ketiga adalah guna dari ilmu sejarah. Ya, baik. Yang pertama, kita akan pelajari kembali mengenai pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Syajaratun berartikan pohon, yang kemudian diartikan sebagai silsilah. Kemudian, seiring dengan perkembangannya waktu, sejarah tidak dianggap sebagai asal-usul atau riwayat. Nah, ini merupakan arti sempit dari sejarah itu sendiri. Kemudian, semakin berkembang lagi, arti sejarah itu semakin luas. Ya. Kemudian setelah itu, kita juga seharusnya memahami arti sejarah menurut para ahli. Ya, yang pertama, pendapat dari J.V. Bryce. Menurut dia, sejarah merupakan catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan juga diperbuat oleh manusia. Nah, yang kedua, pendapat dari Patrick Gradiner. Ya, menurut Patrick Gradiner, sejarah merupakan ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Kemudian pendapat yang ketiga dari Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang disusun atas dasar penyelidikan dan kemudian dibuktikan dengan bahan kenyataan seperti itu. Kemudian ada yang keempat, yaitu pendapat dari Kunto Wijoyo. Nah, menurut Kunto Wijoyo, sejarah merupakan rekonstruksi dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan juga dialami oleh manusia. Kemudian ada yang kelima, pendapat dari Sartono Kartodirjo. Nah, pendapat dari Sartono Kartodirjo ini, sejarah adalah sebagai bentuk penggambaran tentang pengalaman kolektif dari masa lampau. Kemudian ada yang keenam, ini pendapat dari Muhammad Ali. Ya, pendapat dari beliau kurang lebih sama dari pendapat dari Muhyamin, yaitu sejarah sebagai penggambaran pengalaman kolektif di masa lampau. Ya, jadi dapat disimpulkan, sejarah merupakan rangkaian peristiwa pada masa lampau yang menyangkut kehidupan manusia setelah mengenal adanya tulisan. Nah, kemudian ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk manusia pada masa lampau setelah mengenal adanya tulisan. Seperti itu adik-adik semuanya. Oke, kemudian kita lanjut di bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan juga sejarah sebagai seni. Nah, yang pertama, sejarah sebagai peristiwa dimaksudkan adalah sejarah ini benar-benar nyata. Sejarah ini pernah benar-benar terjadi di dalam kehidupan manusia. Kemudian, sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah ini dimaksudkan adalah selain sejarah itu benar-benar nyata, benar-benar pernah terjadi, dan juga di sini sejarah itu dapat dikisahkan atau diceritakan kepada orang lain. Kemudian sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu di sini dalam penulisan sejarah menggunakan metode-metode ilmiah yang kemudian dapat diverifikasi dan juga dapat dipertanggungjawabkan, dan kemudian itu juga dapat disetujui atau ditolak oleh para ahli. Kemudian yang terakhir, sejarah sebagai seni. Ya, sejarah sebagai seni ini dimaksudkan dalam penyajiannya itu penulisan sejarah menggunakan kerangka tertentu sehingga dapat menarik perhatian orang dan juga dapat mempengaruhi sikap jiwanya.
Oke, kemudian lanjut di bagian yang ketiga adalah mengenai periodisasi dan juga kronologi. Nah, yang selanjutnya ini kita bahas periodisasi terlebih dahulu. Periodisasi merupakan pembabakan kurun waktu. Nah, yang harus digarisbawahi adalah pembabakan atau pembagian kurun waktu dari periode sejarah itu sendiri. Nah, di Indonesia pembabakan atau periodisasi yang lazim digunakan di sini ada tiga. Tiga ini yang pertama adalah Indonesia zaman prasejarah. Nah, zaman prasejarah ini membicarakan mengenai manusia purba atau bisa dikatakan kehidupan manusia sebelum mengenal adanya tulisan. Kemudian ada yang kedua itu Indonesia kuno. Nah, Indonesia kuno ini membicarakan mengenai masa perkembangan dari agama dan juga kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, yang ketiga Indonesia modern. Indonesia modern ini membicarakan mengenai perkembangan agama Islam hingga pada kehidupan yang masa sekarang ini. Seperti itu. Kemudian pembahasan mengenai kronologi. Nah, kronologi ini merupakan urutan suatu peristiwa sejarah atau urutan waktu peristiwa sejarah seperti itu. Baik, selanjutnya di bagian yang keempat kita akan ulas kembali mengenai kegunaan sejarah itu sendiri. Nah, menurut Louis Gottschalk, kegunaan sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama, kegunaannya sebagai rekreatif. Jadi, yang dimaksudkan itu adalah hanya dengan membaca atau dengan mempelajari, kita seolah-olah akan terbawa atau dibawa menembus dimensi di mana sejarah itu terjadi dan kapan waktu itu terjadi. Seperti itu. Jadi hanya dengan di tempat kita seolah-olah telah diajak untuk datang langsung dan menyaksikan seperti apa sejarah itu dahulu kala itu terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, guna sejarah inspiratif. Ya, seperti namanya saja kita dapat memahami bahwasanya sejarah ini dapat menginspirasi siapapun yang membaca atau mempelajari dari sejarah tersebut. Kemudian yang ketiga, guna sejarah instruktif. Ya, guna sejarah instruktif ini yang dimaksudkan adalah sejarah dapat berguna atau berfungsi sebagai pelajaran atau bisa menjadi pembelajaran, bisa jadi keterampilan tertentu. Ya, misalkan adalah taktik sebuah perang. Kemudian yang keempat adalah guna sejarah edukatif. Ya, sebagai edukatif di sini kita dapat menjadikan sejarah itu sebagai pelajaran, kita dapat mengambil hal-hal positif atau kearifan pada masa lampau dan kita gunakan di masa yang sekarang. Seperti itu. Jadi sekian ulasan dari materi yang telah kita pelajari kemarin. Nah, di sini saya sampaikan hanya sedikit saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.